Ya. No, no problem, no problem. You're ready to do so. Would you like a map for inside? Yes, please. English, please. Yes. Okay. Yes. Yeah. Have a nice day. Thank you so much. Hari ini kita ke Open Look Museum. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan di Open Look Museum. Nah, karena ini tempatnya gede banget, kita mau lihat-lihat dulu. Mapnya enaknya kemana, Del? Bentar ya, saya mau memahami dulu ini. Open air. Visueel gehandicapten en voor blinden. Ja, dat is wel. Met de leerlingen naar de boerderij. Waar zijn de Het is nog steeds de meeste mensen. Als ze wat geld over had van het werken, dan geven ze. Ja. All around here. Ik ken het Ja. 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 Kalau di Open Look Museum ini itu kayak museum tapi open air, open air. Jadi di alam gitu. Nah, ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan bangsa Belanda. Jadi dari zaman dulu kehidupannya seperti apa itu banyak diorama-diorama di sini, rumah-rumah zaman dulu yang bisa dimasukin. Dan di dalamnya juga kayak yang tadi kita barusan masuk itu ada contoh waktu dulu gimana mereka bikin kain wool. Jadi diserut. Dan orang yang di dalam tuh jelasin juga pakai baju zaman dulu gitu. Keren. Nih kayak penjelasannya nih. Jadi orang-orang dulu zaman dulu itu hidupnya barengan sama resource-nya, sama bahan-bahan baku. Di situ tadi ada tempat naruh jerami, tempat naruh hasil-hasil perkebunan, tani gitu. Oh ini gerinda. Wih, berat loh. Nah, kalau winter ngapain kan biasanya dia berkebun, beternak segala macam. Nah, kalau tadi di dalam ada ibu-ibu, oma-oma yang sedang waving. Itu ya, apa? Itu untuk pemasukan dia di musim dingin, karena di musim dingin mereka lebih ke cari uangnya, dapat pendapatannya dari membuat perkainan gitu. Ya. Karena waktu musim dingin itu nggak ada yang bisa ditanam, jadi benar-benar freezing. Nah, dan atau membuat clock atau sepatu kayu. Nah, klompen. Clock. Next. Nah, kalau alat ini fungsinya untuk bikin roda-roda kayak gitu, roda-roda kuda, kereta kuda gitu. Ini alat-alatnya. Nah, ini juga jadi salah satu pemasukan orang-orang zaman dulu ya kalau waktu musim dingin, winter. Karena nggak ada yang bisa ditanam, jadi tadi bikin wool, terus bikin roda kayak gitu. Dan bikin sepatu kayu. Pokoknya yang bukan bertanam. Dan mereka biasanya lakukan di dalam ruangan karena kalau musim dingin, dinginnya pol. Sorry. John? De beker dit Lois. Hele schöne Tag weiter. Nah, ini kita sekarang lagi di tempat pembuatan minyak di oil mill. Nah, ini jadi bapaknya ini menjelasin gerinda yang muter gitu. Dia giling biji-bijian kayak gini. Rumput, ada rumput rami, rumput apa lagi? Lobak kayak gitu yang digerakkan sama satu kuda. Kudanya muter. Terus nanti alatnya ini giling, ngepres, dan tenaganya ini akan digunakan untuk menggerakkan mesin pres yang di sini. Nah, itu akan dinyalakan di situ, dipres kenceng gitu.
Minyaknya di sini. Dan minyaknya bakal keluar dari bawah kayak gini. Zijn dat gedaan? Nee, maar handen. Als je het warm maakt, moet je een beetje roeren. Seru banget sih sebenarnya. Volgende wat de machine Nanti kalau minyaknya jadi penyimpanan ini. Mm-mm. Nah, kalau udah minyak udah jadi ditaruh di situ. Jadi dari zaman dulu tuh sudah sangat advance ya. Nah, untuk sisa-sisa barang yang sudah dipres itu Del, tadi bapaknya juga bilang ternyata jadi kayak gini. You can feel the oil. Yeah. Do it for your hands. Yeah. It's good Yeah. for your hands. Yeah. Oh yeah. It's better when it's from the shop. It's Yeah. very good. It costs no sense. You have Nivea, we have Dove, Rituals. It's goes so. And we make the bag open. And this is the sushi. The cake. And Two products. you can Oil still use it. and cooks. Oh, Cooks. And the cooks is for the cows and the horses in winter. yo, in the winter. Oh. In winter, yes. Okay. It's more important than the oil for the farmers. Oh, To have also two products. the cows milk. Ja, ja. To go to fresh enzovoort. Yeah. This is for and that is the oil is to protect wool, to protect iron. Ja. They sell it to painters. And they Oke. sell it, Oh, jadi oilnya itu buat yes. ngecat, buat ngepelitur. You Jadi, understand? ya, I tell you? really Okay. understand. Yes. Ya, thank you so much. Nah, tadi kita udah dari tempat pengolahan minyak, oil, untuk ngecat, untuk ngasih makan ternak, sama untuk apa lagi tadi ya? Minyaknya untuk cat sama untuk masak. Sama untuk masak. Terus si Bekasnya itu bisa untuk makanan si ternak. Sekarang kita ke farmhouse lagi. Farmhouse, tapi ini dari Vierhouten. From two chickens and go to a farm. Oke. Kita lihat. Masuk. Ja, daar werd u bewaard. Oh. En de rest. Ini ibunya lagi bikin anu ya kayaknya. Baju. Lagi ngejahit. Dit heb ik hier niet gerold. Ini kok kayaknya kayak di Indonesia rasanya. Dat is ook gerold. Dat is Seperti Ja, en lemari-lemari nenek-nenek kita. Ja, echt met ja, stoppers niet Tuh. echt. Met Twente Taplak-taplaknya tuh. Taplak-taplaknya. Ini motifnya motif Indonesia banget loh. Het is heel mooi om te zien. Taplaknya seperti Ja, ik bunga. heb echt werkelijk een soort bloem. Nah, zaman dulu tuh kayak gini deh kamarnya. Zodat het licht heeft. Anda klaustrofobia? Sepertinya susah ya. Waar zit een woonkamer? Itu. Jadi mereka masuk di sini. En wij niet. Wij sjoemelen niet. Dan sesungguhnya bener-bener kayak di Indonesia loh zaman dulu tuh. Lu kayak Dela itu ya. Itu kan di depannya kamar. Terus tadi ibunya lagi jahit di ruang tamu. Nah, langsung ini di belakangnya langsung kandang ternak. Gitu. Jadi hampir kayak situasi rumah di tradisional di Indonesia juga gitu. Di desa-desa kan sekarang masih banyak tuh, apalagi di daerah Jogja, Jawa Tengah gitu kan banyak yang masih jemur tembakau. Ini kayaknya tembakau ya, kayak tembakau ya. Tuh, ini kayu-kayu buat persiapan musim dingin. Dan mereka itu khasnya adalah pondasinya tebel. Nih segini nih pondasi. Ini fungsinya apa? Untuk melindungi dari cuaca dingin juga. Tuh, seru ya. Nah, ini penampakannya kalau dari luar. Jadi atasnya itu pakai jerami gitu, yang dipadetin. Ini jerami. Terus yang bangunan ini juga ada yang genteng. Jadi mirip-mirip banget ya Del ya. Cuma lebih rapi ya Iya. kayaknya ya. Ini kita tuh kayak rasa pulang kampung. Ini lagi ada rombongan-rombongan anak SD nih. Dan di Open Look Museum ini itu sangat sering kita temukan hal-hal yang berbau Indonesia. Karena nggak bisa kita pungkiri ya, hubungan sejarah Indonesia sama Belanda dulu kan kental banget. Jadi dari arsitektur, dari ornamen-ornamen pakaian, transportasi, bangunan-bangunan yang lama itu adalah sedikit khas-khasnya Indonesia. Contoh yang kayak gini nih, ini lampu sering banget nih kita lihat di Jogja.
Itu namanya adalah Schapenstall atau sheep hut, kayak kandang-kandang kambing zaman dulu. Mirip loh sama yang kita punya di Indonesia. Tuh. Kita tutup lagi biar kambingnya nggak lepas. Oke, let's go. Nah ini sekarang tadi Dela lihat tempatnya namanya Moluccan Barak atau Barak orang Maluku. Kental banget hubungan antara orang-orang Maluku di Indonesia. Makanya kayak timnas itu aja kan banyak tuh dulu pemain keturunan yang dari Maluku. Ini Barak Maluku tahun 1939. Jadi dulu tuh tahun 1951 itu ada KNIL atau Royal Netherlands Indonesian Army. Ini orang-orang Maluku yang dikirim oleh pemerintah Belanda sebanyak 12.000 orang. Cuma waktu itu karena tidak boleh pulang, akhirnya muncul kemarahan sama kekecewaan. Ini ada pemberontakan juga nih. This anger resulted in violent train hijackings and school hostage crisis in the 1970s. Itu kenapa banyak juga orang Belanda yang keturunan orang Maluku. Sampai sekarang ya. Ayo kita tengok dalamnya. Rantang ini sama tuh. Motif-motif meja. Ini cangklok. Maar wij draaien de rollen graag om, want die doen gekookte andijvie en zo. Oh, makanan ini. Hallo. Hello. What is that? Cholo cholo. Oh, cholo-cholo. Yeah. Oh ya. You want to try? Ya, please. Thank you. Oh, kita lagi dibikinin cholo-cholo. Eet smakelijk, selamat makan. Selamat makan. You can sit, please. If there are stools, you see the stools here? Oke. Ya, thank you. Kita bisa boleh duduk. Where are you from? We are from Jogja. Yogyakarta? Have you been there? Yes. My family is from Magelang. Oh, Magelang. Oh. My mother from Surabaya. Oh. Jawa Timur. That's a strange period, don't you think, in history? Yeah. My Oma, she's now 89. Wow. She's still alive. Wow. 99. No, 89. 89. Okay. Thank you. Okay. Look, This I have one. a picture. I visited her last weekend. You will enter the dome. Mm-hmm. That's like Dutch history from the prehistoric times Oh. till now. Okay. And it's like a movie set. So Okay. it's actually 4 rooms and it's 1 hour if you want to visit. But also here we have the Indonesian courtyard. That's our story, you know, the young people. 519. Okay, 519. We had durian ice cream there. Oh. Not 2 years ago. I hate durian. I'm sorry. We really love it. This is fun to see. This is like a steam powered cheese factory. Okay, cheese factory. They don't make cheese, of course, because of the hygiene control. But it's nice to see how it works. And it's open right now. Everything. Okay. This is 100. It's really nice. You Last can time I visit. went here, Yeah. it's closed, I think. Oh Yeah. wow. Were you in winter time here? In August. August, but No, it should be working. 2017. Oh, that's okay. Okay. Well, I don't know what happened then, but Ini kamar mandi. Gini mau sejam. Oh. Ini tempat. Nah, mereka tuh selalu hampir punya kayak basement gitu karena untuk menyimpan bahan makanan. Jadi di toples-toples gitu buah-buahan karena cenderung dingin kan kalau di bawah. Ruangan edukatif. Wah. No. Dan selamat datang. Baju-baju yang dipakai orang Maluku waktu zaman dulu. Anak perempuan pakai pakaian pesta. Anak perempuan pakai pakaian sehari-hari. Pakai sarung, Bah. Nih, beniang. Yo. Dan ini situasi foto zaman pemukiman Maluku zaman dulu. Tadi kita tuh makan Cholo-cholo. ikan colo-colo. Jadi ada nasi dikit dikasih colo-colo sama sambal pedes manis gitu. Enak.
dan dijelasin sama Peggy yang ternyata juga punya darah Indonesia, mixed blood. Di Indonesia tuh banyak banget. Di sini tuh banyak banget orang yang punya rekam jejak sejarah orang tuanya atau kakek, nenek, pak de, buyut, ibu, orang tua, bapak itu orang mixed blood. Dan tadi saudaranya Peggy katanya all over Indonesia. Ya, banyak banget. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Medan, Sumatera. Waduh, gokil. Nah, ini ruang kerja. Sangat Indonesia kan? Met meneer Loepatty, de kampoudste. Loepatty, dat is nou een echte Albanese naam. Net als bijvoorbeeld Salasiba, Mulessi. Nih tempat tidur. Ada mesin jahit, ada mesin setrika. Very nice. Mantap. Kayak petugas kebersihan zaman dulu deh. Tuh. Nih situasi, foto-foto situasi zaman dulu. Waktu makan, situasi makan. Ini situasi lagi pesta. Oh, ini baraknya. Dan ini bentuk tempat tidur barak-barak orang Maluku waktu dulu. Nah, ini sejarahnya dari KNIL ya, Del ya. Jadi waktu dulu itu orang Maluku banyak yang direkrut sebagai KNIL, terus diberangkatkan sama pemerintah Belanda. Ini orang-orang kita tuh dulu yang mendaftarkan KNIL tahun 27 Juli 1948. Nah, tapi setelah mereka tuh waktu kesini waktu winter, jadi waktu dingin banget cuacanya. Nah, ternyata sampai di sini kondisinya itu mereka Tidak sesuai kenyataan. tidak sesuai kenyataan. Tadinya diiming-imingin jadi army di sini. Karena waktu itu kan sama presiden kita Pak Soekarno itu juga ditanyain di pilihan tetap di Indonesia atau jadi gabung ke KNIL. Nah, ketika mereka sudah lama kok nggak boleh pulang, terus kondisinya juga yang di sini nggak sesuai dengan harapan, jadi ditaruh di barak itu, terus komunikasi juga dibatasi, akhirnya mereka memberontak tahun 1970-an. Ya, sejarahnya memang tidak manis ya sebenarnya, cuma kita sebagai orang Indonesia juga sebaiknya tahu. Nah, ini situasi waktu dulu, jadi mereka datang itu waktu winter. Jadi kondisinya tidak menyenangkan sebenarnya, karena di sini kan dingin banget waktu itu. Nah, ini adalah kapal yang membawa mereka ke Belanda. Ini rempah-rempahnya aja rempah-rempah kita loh. Kayak ketumbar, kencur, laos. Ada ulekan sambal juga nih. Oke, kita keluar. Halo. Nah, di sini tuh orangnya tuh juga ramah banget. Nggak tahu ya, udah beberapa lama di Belanda. First impressionnya mereka sangat ramah. Hey kucing. Wulu. Oke, kita lanjut lagi ke bangunan peternakan, konsep peternakan Belanda zaman dulu. Hampir sama bangunannya, tuh. Dulu kambing itu tempatnya kayak gini. Jadi mereka naruh, kalau pas cuacanya lagi nggak dingin mereka bisa keluar, terus dikasih makan di sini.
Ini kayaknya tembakau deh nih. Soalnya mirip banget kayak daerah-daerah Temanggung gitu. Wonosobo. Ini peternakan. Iya baunya. Ada yang masak kayaknya. Tuh di luar. Nah. Nah, kalau orang dulu itu kambingnya itu kebanyakan domba karena mereka juga selain susu, daging, mereka juga bisa dimanfaatkan bulunya. Ini habis dicukur nih. Yuk kita coba masuk lagi. Kulo nuwun. Lagi pada makan. Halo. Halo. Lagi pada masak loh. Nih, bekas masaknya tadi. Seru loh ini tadi, ternyata di dalam tuh lagi makan. Jadi ada traditional dish juga yang bisa dinikmatin. Tapi karena ini tuh banyak luas, kayak tadi kita makan colo-colo, ini tadi bapaknya kayaknya makan kayak sop-sop daging gitu loh. Soalnya wangi banget. Wangi banget. Nah karena tadi kursinya sudah dipakai bapaknya, ya kita jalan lagi. Kita makannya di tempat yang lain aja. Kita makan di tempat lain. Dan itu gratis. Seru ya? Seru sekali. Nah sekarang kita mau masuk ke rumahnya orang kaya zaman dulu. Yang biasanya orang-orang yang punya peternakan besar. Gitu ya? Saya agak deg-degan. Iya, agak grogi. Karena sudah ada tulisan bahwa please come in and please do not be scared of the dog. Apa itu? Mungkin di dalam ada dog. Ada anjing. Kita coba tengok rumahnya orang kaya. Oh ya mereka punya perapian. Kalau winter gitu ya. Wih, kalau ini mah udah lumayan modern kayaknya Del. Kayaknya udah tahun 70-an gitu ya. Ini rumah bagus banget. Iya. Jadi orang-orang yang punya peternakan, lahan luas, pertanian yang gede gitu, hidupnya luxurious. Kalau pekerjaannya ya sengsoro, tapi yang punya kaya raya. Kita coba masuk ke sebelah sini. Ya, Oh, ini kamar. Saya. Oke. Oh. Wih, Lihat cupboardnya bagus. ini rumahnya orang kaya zaman dulu. Ada TV, wih TV-nya TV tabung masih. Cebung. Oh, ini ada kamar lagi di sini. Nah, ini khas juga untuk di Belanda, itu bukan tingkat rumahnya tapi leveling kayak gini. Jadi nggak langsung tingkat gitu tapi leveling karena di bawah ini biasanya digunakan buat nyimpan barang, terus ada basement lagi biasanya juga nyimpan makanan. Ini kamarnya orang-orang kaya di tahun 70-80-an. Dan ini kamar mandinya. Oh. Sangat berbeda ya sama yang rumah yang tadi. Jadi memang itulah yang terjadi zaman dulu tuh bener-bener kalau yang punya usaha ya kaya raya karena mereka menjual bahan pangan, bahan tani itu langsung ke pemerintah dan pasti kebeli. Cuma kalau untuk pekerjanya itu memang kesejahteraannya dulu nggak sebagus itu. Ya memang ya musim dingin ya kedinginan. Ini ada lantai atas, kita mau ke sana, tapi ada tulisan Toegang naar boven voor maximaal 8 bezoekers. Jadi maksimal 8 orang. Yuk kita ke atas. Ada yang mandi.
Kok takut saya ada suara anak kecil. Oh ini. Memang nih kalau anak orang kaya tuh udah punya mobil-mobilan, mainan banyak, kasurnya mantap-mantap, boneka di mana-mana, kamar berstiker, bang. Nah, ini ciri khasnya lagi orang kaya. Itu mereka punya penyimpanan wine atau anggur sendiri. Ini tadi atas, itu adalah kamarnya si bocah-bocah tadi yang lagi mandi. Nah, ini bawahnya kayak gini. Makanya fungsinya leveling tuh itu. Ini sedikit di bawah karena untuk menurunkan suhu. Jadi di dalam ini lebih dingin. Kalau nyimpan makanan pun juga nggak gampang basi. Tradisional kulkas. Nah, zaman dulu orang-orang kerja duduk, enak, enjoy, nonton TV. Kalau kita Kerja tipes. kalau boleh dibilang kalau umpamanya yang kita sebelum masuk ke ruang orang kaya ini hal-hal tentang Indonesia itu lekat banget. Cuma kalau sudah masuk yang ke tempat ini kok jarang sekali. Jadi ini benar-benar Eropa zaman dulu kayaknya. Nah, ini adalah windmill atau yang biasa kita tahu dengan kincir angin. Nah, fungsinya itu kalau dulu kita tuh ngiranya kan mengalirkan listrik. Waduh, ternyata windmill itu fungsinya untuk mengolah gandum untuk menjadi roti. Juga digunakan untuk ngepres oil tadi yang buat bikin minyak sama juga makanan ternak. Masuk ke air enakan. Aku takut diseruduk sapi. Sayang. Kita mau mendekati domba-domba gemas. Oh, mereka sangat gemas. Pantatnya, bos. Kita harus hati-hati. Banyak choco chip. Jangan mendekat. Ternyata banyak choco chip. Lihat. Choco chip di mana-mana. Kita masuk lagi ke rumah yang ada windmillnya. Nah, di sini kita ngelihat piring-piring khas yang dipakai orang-orang Belanda waktu dulu. Dan ini adalah kelompen atau sepatu yang terbuat dari kayu. Ini khas banget nih. Biasanya juga bikin jadi gantungan kunci. Kalau untuk souvenir-souvenir. Silahkan mampir di pondok saya. Oke, Ibu. Silahkan mampir di pondok saya. What did they mention? Yeah, a box bed. Another box bed. Nah, bangunan ini digunain buat bikin perahu karena Belanda itu kan banyak kanal-kanal. Mereka juga gunain ini sebagai alat transportasi yang sekarang juga banyak dipakai buat wisata. Bentukannya kayak gini-gini. Nah, tempat bikinannya kayak gini. Yuk, coba kita masuk ke sini. Oh, cuma bisa lihat dari luar. Nah, ini nih prosesnya. Waktu dulu.
Nah, ini contoh kayu yang digunakan buat pondasi bikin kapal. Katanya sih ini kayu oak, karena di sini banyak ditemukan, juga kualitasnya bagus, kuat, lentur, tahan lama. Ayo kita jalan ke sini. Ini kayaknya kafetaria deh. Siapa tahu kita mau makan cemil-cemil dulu. Ini walaupun summer, tapi masih dingin. Tadi suhu terakhir 20. Tapi 20-nya beda sama di Indonesia karena dia pakai angin. Anginnya lumayan. Main di Cuma kalau orang sini ya pada pakai celana pendek, tetap mantap lah pokoknya. Ikannya gendut-gendut tuh. Tuh. Di Indonesia udah dipancing kau. Wih, dalamnya windmill. Nah, kayak gini. Kalau yang kincir angin tradisional itu memang kipasnya itu untuk nggerakin mesin ini. Nah, itu biasanya untuk ngedrill. Yang ini biasa untuk ngalirin air. Kalau windmill yang ada di aliran sungai itu biasanya untuk ngalirin air. Halo bebek. Nah, ini kita sekarang lagi di tempat laundry. Dulu itu yang bisa nge-laundry itu cuma untuk orang-orang kaya, karena pakaiannya mereka itu kan banyak dan dilakukan setiap 3 bulan sama si tukang laundrynya. Nanti mereka bedain tuh bahan-bahannya, ada yang baju kerja, baju tidur, terus mungkin kain-kain keseharian, baju dalam, itu dipisah-pisahin kayak gini. Ini tapi ini ya cuma untuk orang kaya ya. Iya. Tapi mereka punya customer dari Amsterdam sama Haarlem. Rata-rata itu orang kaya dulu itu di Amsterdam sama Haarlem. Gitu. Bukan prosesnya mulai dari sorting. Terus ini Ini adalah wet treatmentnya, terus dicelupin air, terus dikasih wangi-wangian. dari sabun-sabun. Jadi dari zaman dulu pun juga udah terkenal. Jadi bahan-bahan tertentu sabunnya ini, terus nanti dikasih pewangi kayak gini, terus mungkin karena bahan-bahan yang putih dikasih pemutih biar nodanya cepat hilang. Dan sortingannya pun itu juga dibedakan jenis nodanya, yang kotor banget atau biasa itu dibedain. Jadi biar nggak ngerusak warnanya. Ini contoh proses laundry waktu dulu. Nih. Dat stroomde, dat het de hele laan, koninginnenlaan, die vol met mensen. Nah, ini kan tadi sudah lihat proses-prosesnya. Sekarang kita tunjukin ruang pengerjaan laundry-nya. Ini keren banget karena aku kira juga cuma kecil, tapi ternyata memang karena laundry itu hanya untuk orang kaya. Noh, ini adalah toko laundry waktu dulu. Jadi air-airnya itu dipompa sama kuda. Tadi mana gambar kudanya? Nah, ini kayak gini nih. Ini mesin yang digerakkan sama kuda dicantol ke situ. Dia akan pompa air. Nah, airnya ini akan dialirkan ke sini, ke drum-drum ini, diisi sabun. Terus bagian ruangan ini juga digunakan untuk ngucek.
Nih, pakai sikat-sikat. Ya hampir sama kayak tradisional juga. Nah, ini contoh airnya. Udah dicampur sabun. Dan ini wangi. Wangi bingo. Nah, untuk ruangan yang kayak kecil itu, kotak itu digunakan untuk ngerendam pakaian-pakaian yang membandel. Jadi disikatnya di situ tuh. Nanti dialirin air panas. Kayak di situ, kayak gambarnya ibu-ibu tuh. Nah, ini dialirin air panas biar nodanya itu bisa cepat hilang. Nah, habis sudah selesai dikucek semua, basah, akhirnya kalau udah bersih, sebelum dijemur atau disetrika, mereka di flattening dulu. Biar katanya bentuknya tetap jadi nggak kusut-kusut. Jadi dipipihin pakai ini. Diciki-ciki-ciki-ciki gitu. Tapi sebelumnya diberi wewangian. Nah, dan mereka juga memakai wewangian. Ya kayak semacam deterjen gitu. Gitu, dan bentuknya tetap awet. Nah, kalau tadi proses sudah selesai, dijemurlah di luar sini. Nah, di ladang-ladang ini dijemur pakaiannya. Kalau sudah kering, disetrika pakai uap panas. Dan habis disetrika baru dikembalikan ke orang-orang kaya yang ada di Amsterdam sama Haarlem. Biasanya pakai kereta. Oh, parcel distribution Del. Before online shop. Woi. Skui, kita masuk. Oh. Ini kayaknya tapal kuda. Kalung-kalungnya kuda gitu. Oh, pakai kereta. Kereta kuda. Nah, bentukannya waktu pengiriman zaman dulu tuh barang-barang itu masih menggunakan kuda. Untuk cairan tuh mereka pakai barrel, dan barrel ini biasanya digunain untuk ngirim minyak ataupun wine. Ini juga ada contoh-contoh kereta kuda waktu dulu. Ya, sedikit banyak sama lah kayak yang kita lihat di film-film. Ini contoh-contoh stock good. Isinya apel. Ini adalah contoh pengiriman barang-barang zaman dulu, dan ini adalah pengiriman modern zaman sekarang. Kita nyoba mengilokan diri sendiri. Wah, lemak. Berat kali. Suasana kantor. Oh, ini kereta NS kan? Lambangnya? Ik heb een auto gereden in een Dodge en ik heb in een DAF gereden. Met het stuur aan de Engelse zijde. Ini kayaknya memang miniatur. Bukan miniatur ya, kayaknya yang beneran yang dulu terus dimuseumin. Karena detailnya pun juga sangat ori. Oh, bengkel. Halo. Halo. Bengkel bubut. Dan di sini tuh uniknya kalau setiap bangunan itu ada yang jaga, dan mereka mengerjakan sesuatu yang khas. Waktu dulu tuh ngapain bangunannya tuh? Buat apa bangunannya? Oh, ini gergaji.
Ini kayaknya tempat buat benang deh. Oh ya, weaving mill. Halo. Oh. Nah, ini sekarang kita lagi di tempat museum khusus kereta yang dipakai waktu dulu. Ini ada kereta-kereta tram, jadi kereta-kereta yang biasanya dipakai di dalam kota, itu pakai rel. Jadi kalau teman-teman pernah lihat yang di tengah jalan, terus ada kereta yang pakai kabel di atasnya itu kayak gini. Nah, ini dulu pakai yang kayak gini. Dan contohnya seperti ini waktu dulu. Ini sebenarnya Indonesia kalau pakai gini sangat nyaman loh ya untuk bepergian, karena kalau tram ini kan on time, terus gampang aksesnya aksesnya gampang banget dijangkau, dan dia di tengah kota, di dalam kota biasanya kayak gini nih, di tengah jalan. Nah, moda transportasi Belanda itu sebenarnya dari dulu sama sekarang iya berkembang, tapi nggak jauh beda konsepnya sebenarnya. Itu kan tadi yang lama-lama. Nah, sekarang kok di Belanda kayak begini. Kereta-kereta antar kotanya dan juga tramnya. Yuk kita lihat bagian bawahnya tram. Woi. Oh, kayak gini ternyata. Ya biasanya kita ngelihatnya cuma bagian atasnya doang. Orang-orang dulu tuh udah pintar juga ya. Ini rumah karavan dulu. Jadi bisa, itu di dalam situ udah ada tempat tidur kecil. Ini kayak ruang tamu, ada perapian. Dan bisa digerak-gerakin pakai kuda. Ini dulu orang tidur tuh cuma cukup segini loh. Sekarang kok banyak mintanya. Heran. Balik lagi ke Nomaden Life apa? Iya. Coba tengok dalamnya. Kita engine room. This is where the steam engine. Oh, mesin uap. Pabrik yang menggunakan kekuatan mesin uap. Dan ini adalah Kurz atau cheese making. Jadi pabrik pengelolaan keju yang tenaganya pakai mesin uap. Ini kayaknya tempat buat nganu deh adonannya. Terus dicetak pakai barel-barel gitu. Makanya waktu dulu tuh kan keju tuh bentuknya bulat-bulat kayak gini. Kayak gini nih. Nah, ini contohnya waktu dulu tuh pembuatan keju kayak gimana. Ini
setelah kejunya dibentuk itu kan direndam. Ini kayaknya ditabur garam deh buat pengawet. Nah ini bulat-bulat kejunya kayak yang di situ tadi. Nah ini juga ada yang pipi. Dan keju itu bikinnya dengan cara dipres ini. Jadi kejunya itu kan dialasin kain kayak gitu. Terus di atasnya nanti dipres, tet gitu biar menghilangkan kadar airnya. Ini contoh keju yang sudah jadi. Nah, kolam-kolam ini digunakan untuk ngerendam si keju yang udah jadi. Terus mereka ditaburin semacam garam gitu untuk meningkatkan aroma, juga untuk membuat si keju ini tuh lebih tahan lama. Dan ini adalah contoh dari laboratoriumnya. Banyak beker gelas itu, tabung-tabung reaksi. Nah dulu itu laboratorium kayak gini itu digunakan untuk nguji kualitas dari si susu sama kandungan lemaknya. Dan dulu peternak itu dibayar berdasarkan jumlah kandungan lemak yang ada di dalam susu yang mereka setor. Jadi makin berlemak itu harganya juga lebih mahal. Dulu dalam mendistribusikan susu, ini kaleng-kaleng susu. Mungkin teman-teman yang rumahnya sekitar Boyolali gitu, kalau di Jawa Tengah ya, itu udah salah satu supplier susu terbesar di Jawa Tengah juga daerahnya. Pakai kaleng-kaleng yang sama. Farmhouse Midlum, apa itu? Tempat sapi. Oh, tempat sapi, tempat para sipi. Anjay, ada kuda bang. Ini kayaknya maksudnya bagus loh buat Indonesia sebenarnya konsep museum kayak gini, karena ini tuh cakep banget. Dan karena Indonesia itu kan budayanya tuh macam-macam dari ujung ke ujung. Bakal sangat menarik sebenarnya kalau digarap museum kayak gini. Lama. Helemaal alleen, zeker niet. We maken daarin nieuwe kennissen van de kerk, net zoals hier, goede, gereformeerde mensen. Ik wil helemaal geen nieuwe kennissen maken. Ini kayak mesin cuci ya, tapi personal kayaknya, soalnya kecil. Kalau yang tadi kan laundry. Halo. Nou, heb nog fijne dag. Ja, u ook. Ja, lekker hoor. Nice. Ini rumah apa sih? Kok kayaknya Ini kayaknya rumah orang kaya. lebih kayak lagi. Lebih kaya lagi. Kalau tadi itu kayanya di sini yang punya ternak. Nah, ini yang juragannya ini. Oh, betul kan, farmhouse.
Halo kambing. Assalamualaikum. Tidak menjawab dia. Wek, di mana dia lah? Nah ini kayaknya kalau tadi yang di sebelah sana itu rumah orang kaya. Nah ini kayaknya contoh rumah-rumah yang ada di pedesaan. Soalnya ini masih jerami-jerami. Oh tapi nggak dibuka nih. Kita jalan aja lagi. Ini kayaknya hampir sama kayak yang di awal-awal tadi ya Del. Jadi buat naruh-naruh ternak. Naruh-naruh ternak. Atasnya biasanya digunain buat nyimpen atau nyantolin bahan-bahan makanan. Ada juga yang nyantolin tembakau tadi ya. Ini hidup bersama livestock. Hidup bersama livestock. Dan ini semuanya udah ada di dalam satu ruangan ini. Jadi ada tempat makan. Terus ini kayaknya perapian. Terus buat nenun. Itu juga buat ngerajut wool atau bulu-bulu domba. Dan kamar mandi ada di bagian belakang situ. Halo. Rumah yang sangat menyatu dengan alam. Iya, ini kayaknya lebih lawas lagi sih Del. Pas hut. Oh, pit hut. How you live if money was in short supply. Ini bener-bener rumahnya orang yang miskin waktu dulu. Tuh, jadi terbatas banget. Ini masih ada kasur. Terus nyimpen bahan makanan juga di situ. Ini ada alat buat ngucek cucian. Oh, boleh sama cucian ya? Terus ini, oh mereka makan juga di sini. Jadi kalau kondisi keuangannya benar-benar sangat terbatas atau mungkin di bawah standar waktu itu orang-orang tinggalnya seperti ini. Ini ada kelompen. Dan semuanya itu walaupun tua, walaupun memang pengelola itu pengen menunjukkan bahwa ini adalah kondisi yang sangat miskin atau kondisi yang sangat terbatas, tapi benar-benar well organized dan well treated, jadi dirawat dengan baik. Nah, kalau menurutku Indonesia punya potensi yang luar biasa besar banget untuk bikin kayak gini, biar masyarakat kita juga lebih kenal budaya kita waktu dulu, sejarah kita, makin sayang dengan Indonesia. Begitu. Memutari taman yang indah, di mana-mana ada tumbuhan. Apa dia? Bee exhibition. Itu ya? Rumah kaca ya? Greenhouse. Greenhouse. Bathroom. Bathroom. And the open.
Nah, sekarang kita lagi di area perkebunan taman yang di belakang kita tadi, yang Dela nunjukin ada greenhouse atau rumah kaca. Sekarang lagi di kebun-kebun bunganya. Cuma karena ada beberapa yang tidak musim dan sudah lewat musim semi, jadi bunganya tidak sebanyak pas musim semi. Sekarang sih bulan-bulan Juli Agustus. Jadi sudah beberapa taman tok, tapi tetap cantik. Lihat deh. Wow. Amazing. Amazing. Koyoknya amazing. Ini gedenya jadi buah jambu ini pasti ini. Enak pol. Buntut palalu. Ini gereja ya? Iya. Gereja. Dan dia tuh ayam. Oh ya, ada gambar ayamnya. Yang sering kita lihat juga kalau kita ke museum kayak gini di Belanda adalah banyak banget penikmatnya itu juga lansia. Iya. Di sini orang tuh kakinya ya Allah gokil. Karena mereka memang kemana-mana jalan kaki dan juga sepeda. Jadi usia 70, 60, 70, 80 itu masih mantap jiwa. Tuh, ya kan? Baru diomongin. Ini rumah zaman dulu. Oh, ini karena Belanda itu berada di bawah air laut ya, negaranya itu kan dilindungi sama bendungan dam itu kayak gini nih. Nah, dulu pernah kejadian juga bocor. Nah, waktu bencana bocor kayak gini, mereka pakai sak-sak pasir untuk menghalau airnya. Ini kejadian tahun 1953. Iya, mungkin itu contoh tram yang ada di Blijdorp. Ini juga ada tempat buat pembuatan bir. Ini kayaknya pohon-pohon anggur deh. Mereka juga bikin wine, minuman anggur gitu. Tapi lagi tidak berbuah. Ayo coba masuk ke sini. Inhang Beer Brewery Ilven Out. Oh iya, kayak gini ditaruh di barrel-barrel gini untuk nyimpan bir. Oke. Oh. Nanti jadinya di sini.
Iya. Tetesin. Ini kayaknya mesin uapnya deh, yang manasin gitu, netesin, terus diambil airnya, ampasnya dibuang. Hey, welkom. Natuurlijk wil ik wel vertellen hoe wij hier het mooiste bier van Brabant brouwen. Graag zelfs. Mijn naam is Driek. Dit is Harry, mijn knecht. Aangenaam. Iya. Wij brouwen hier al. Enggak. Dulu sih gratis. Oh, berbeda. Untuk 18 tahun ke atas. Aku masih 12 tahun, Kak. Lah aku baru lulus SD. Yeast, bahan utama pembuatan bir. Terus hops, bunga atau hop plant. Terus Rasanya bir itu dari sini, dari bunga ini. Namanya bunga hop. Terus ada barley atau malted grain. Apa ini malted grain? Nih barley, biji barley, dan tentunya air. Dan ini adalah proses dari brewing bir dari itu sampai inilah, pokoknya itulah. Oke, kita keluar deh. Kita ke worker house, kayaknya rumah-rumah pekerja di Belanda dulu. Ya, ada mesin tenun, ada setrika, ada tempat makan. Dan ini, kita kan kira dulu tuh kamar gede-gede gitu ya. Orang Belanda dulu kamarnya cuma segini. Tuh, ini tempat bobo. Tuh. Jadi bukan kamar yang besar gitu. Nah, ini kekunci. Dan rata-rata untuk kamar mandi itu kan sebenarnya cuma kayak plung gitu. Belum ada sentoran. Jadi mereka taruh di luar rumah biasanya. Kayak gini. Nah, yang tadi itu adalah rumah pekerja paling bawah taraf ekonominya. Sekarang kita ke rumah pekerja yang sedengan. Ya sebenarnya hampir sama ya. Ada jemuran, tempat makan atau ada kompor juga. Ini juga ada kamar tidur. Nah, kenapa difungsikannya mereka itu di atas tidurnya itu biar lebih hangat juga. Kalau winter di sini kan lumayan menyiksa dinginnya, makanya ditaruh di atas. Kita coba lihat yang di rumah pekerja. Mungkin Pak Mandor. Pak Mandor atau yang taraf ekonominya. Wah, ya jelas. Seperti ini. Kalau tadi kan yang paling pojok tadi kan tidur, tempat nyimpan barang jadi satu. Ini mah udah ada kompornya. Udah ada kulkasnya, toiletnya di dalam. Udah ada jar buat nyimpan makanan. Ada perapian. Ini aja kayaknya kursinya kursi rotan. Ya kan? Gokil. Tadi kan yang paling bawah, ini sedengan, ini mandornya. Nah, ini yang paling kaya. Assalamualaikum. Walamak. Ada mbaknya lagi netein. Udah ada TV-nya. Oh, udah hangat loh. Nah, itu penghangat heater. Oh ya memang kelas sudah pakai stroller dia.
Kaget loh saya. Mbak, es teh 2. Oke mas, sekedap. Coba kita lihat ke atas. Kita tengok rumahnya orang kaya itu seperti apa. Dia warnanya lebih pop up. Ya, nih. Oh iya. Kalau tadi kan mereka banyak yang tidurnya masih di kabin-kabin gitu ya. Iya. Nempel-nempel tembok nih. Ini mereka udah punya kamar. Makanya dibilang kaya. Oh, udah ada wastafelnya, Pak. Kita aja nggak punya wastafel. Iya. Yuk. Rumahnya efektif. Ruangannya luasnya nggak terlalu gede tapi semuanya efisien. Tempatnya kepake semua. Iya, betul. Padahal orang Belanda itu ya terkenalnya tuh gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Cuma ya secara rumah kalau dibanding orang Indonesia ya kayaknya rumah kita juga gede-gede ya, dia ya. Lebih gede-gede lagi. Cuma lebih kayak tertata gitu loh. Ada falak. Ada falak, ya Allah. Sekarang kita masuk kayaknya rumah petani sini. Rumah yang punya kebun. Ini sepertinya buat nyimpen bahan makanan. Ja moeder, daar ken ik knatje van boete. Kayaknya ini rumah buat petani-petani di desa gitu yang punya lahan-lahan besar. Soalnya punya gudang-gudang gini untuk nyimpen hasil tani. Terus yang di situ juga kayaknya kandang. Kok kayak di kampung saya ini rasanya ya. Kita mau ke Falak. Kita mau berkunjung ke Falak. Ini ternyata hospital. Iya, klinik, rumah sakit. Kita masuk ke dalam. Bau betadin. Bau alkohol. Ini baju-baju Pak Dokter. Oh, ini waiting room. The waiting room was used by people who wanted to visit the infant or toddler health center of the TB prevention center. Oh, ini situasi ruang tunggunya. Mama lagi mandi, Pak. Nah, ini sekarang kita lagi di ruang perawatan anak waktu zaman dulu. Anak-anak yang terinfeksi kayak contoh gangguan pencernaan, terus ada juga difteri waktu itu. Terus TBC sempat jadi wabah juga di Belanda. Dan uniknya tuh di sini tuh ruangannya dibikin ada soundnya dan kadang ada penjelasannya. Tapi lebih sering ke ngagetin sih. Iya, karena kita nggak tahu tiba-tiba kayak tadi ada Kang Mas lagi mandi. Ya Allah. Kita gitu. Oh, ini Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Suka apa, Mbak? Tapi suka ya kalau pusing gitu ya? Suka pusing. Kalau suka dilanjut aja. Ya hampir sama ya dengan ruang pemeriksaan ini kan meja periksanya kalau di klinik atau di rumah sakit gitu. Ini dokter anamnesis nanya-nanyain pasiennya di sini. Terus ada ruangan obat. Dan dulu jarum itu masih pakai besi-besi kayak gitu tuh. Jadi nggak sekali pakai kayak sekarang.
Dan ini bersih banget loh ruangannya. Bagus. Ini ruangan obat. Oh, ruang pumping. Ini obat-obat atau alat-alat yang digunain zaman dulu. Ini sleeper bedpan, ini piss pot. Kalau sekarang orang kalau mau pipis di kasur, orang tua lansia gitu ya. Terus itu juga ada piss pot yang portable, jadi udah ada karetnya buat ngalirin pipis. Ini juga piss pot buat buang air besar. Oke, kita keluar. Mari Bu. Del, udah pamit belum? Udah. Udah bilang nggak boleh ngapain, kalau mau ngagetin jangan kaget-kaget. Dan sekarang kita mau masuk ke kompleknya Indonesia. Bahkan di awal kita sudah disambut sama kaleng kerupuk. Yuk kita tengok di dalam ada apa. Nih, Indonesian Yard. Wah, mantap kan? Skuy, kita tengok di dalam ada apa. Wih, batik. Indies Netherlands. Tuh. Khas banget nih di Jawa. Air mancur, ada ornamen Bali. Wayang. Het weer maar nemen we zo steeds in Nederlands praten. Nee, dat is verder. Klap. Ini kayaknya foto di kok kayak candi ya? Jogja ya, kayaknya makam Imogiri ya? Iya. Bukan. Yang di Kota Gede? Iya toh, Imogiri kan? Makam Raja-Raja Imogiri itu. Dat waren niet de Nederlanders, dat was de VN. Die zijn gewoon van Nederland zijn we niet en de kruidnagel. Dus zodoende de Nederlanders, al die knillers, waren in dienst Nederlanders. Dus die hebben dan al die en ze kwamen hier met een gedachte. Gila, ini konsepnya Indonesia banget sih. Kita kayak nggak ngerasa di Belanda ya. Iya, ini homie. Bahkan ini lagu-lagu yang diputar juga lagu-lagu Indonesia. Ada rambutan, ada anggur, ada buah coklat. Ini duet kayaknya. Mangga, pare, jipang, salak, pepaya. Nu aanstaande zaterdag is de nasi proeverij hier.
Selamat makan. Tapi Oh, nggak iya. bisa bahasa. No bahasa. Pernah tinggal di Indonesia? Saya belahiran Oh, lahir di Indonesia? Rantau Prapan, Orang tahu? Oh, Sumatera. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya, Medan. Dari Medan. Oh, Medan. See you. Bye. Ik ben Bye-bye. Ja. Selamat hati-hati. Saudara berliburan di negeri Belanda sekarang? Iya. Berapa minggu? 9. 9 minggu. 9 minggu? Iya. Makanya sempetin kesini. Iya. Menyempatkan kesini. Kesini. Ah, Oke, sudah pernah kesini ya. tahun 2017. Ah, Iya. oke. Itu studi atau Enggak. hanya berliburan? Liburan juga. Oh, betul. Liburan juga. Ya, Terus nice. setelah corona baru punya waktu, Ya. akhirnya kesini lagi. Ah, so. Apa datang dari mana? Dari Jawa atau Iya, Dari Jawa, dari Jogja. Jogja? Iya, dari Aduh, Jogja. Ya. Oh, menarik ya. Kalau ini memang Indonesia sekali ya? Little bit English. Yeah, it's okay. It's okay, it's You, okay. you can say it in English full. It's okay. The garden, it's supposed to be in Indonesia. How Oh. they the Indo, which is saya orang Indo, Oh, ya, iya. Belanda dengan Belanda campur. Oh, also my uncle that lives in Nijmegen juga mix. Ya, saya my parents, ibu dan bapak saya itu orang Belanda tapi dengan een beetje campur. Oke, Ya, oke, oke. Tapi nama saya namanya orang Belanda. Oh. Dus in 1965 kami pergi ke negeri Belanda karena di Sumatera, di Medan itu onrus, itu banyak Kerusuhan. ya, banyak itu Soeharto. Oh, ya. Soeharto is falling and dan Sukarno is falling and then Soeharto take the place. En orang yang sedikit putih nggak boleh tinggal di situ, mesti pergi. Disuruh pergi. Ja. Kembali ke sini. En als kami vluchten, we fly, we fugitive. We are fugitive. Go to Holland, but my parents, my family, they are already in Holland. Oh. After the Second World War II, they were here already in Holland. Okay. Because Sukarno werd de president. Orang Belanda itu mesti pergi dari Iya. Indonesia, die mesti itu familie orang mijn opa, oma, die semua sudah di negeri Belanda. Tapi bapak ibu saya dia bilang van ya negeri Belanda saya nggak kenal negeri Belanda, waarom? Karena besar di Indonesia. Ya. Sampai usia berapa? Saya? Ya, di Indonesia. Ik denk 15. Oh, 15? Ja, 15. Oh, that's why you can talk Indonesia very good loh. Sekolah menengah pertama. Ya, SMP. Ya, SMP, ya vandaar. Ya. Tapi saya sudah tinggal lama di negeri Belanda, sudah banyak lupa kata-katanya. Tidak. Kita sangat baru pertama ya. Kayaknya ketemu bule. Bisa bahasa ya Indonesia lancar sekali ya. Tadi ada yang di Maluku Barat. Ja, die Maluku Barat. Ya, tapi sedikit. Peggy, ja, Ja, die collega van mij, ja, Peggy, ja. Ja, Peggy die is born here in Nederland. Ja. Keluarganya banyak yang Keluarga saya juga mix, tapi bahasa Indonesia juga bisa sedikit saja tapi tidak selancar ibu. Meski lahir di sana juga. Iya. Okay. All the Indos like me, but I'm much later. They have to come to Holland and they become they get the dapur dan the living room. How they decorate it in Holland. This side, this is in Holland. That is in the 1950, so 45, 50. So they became they get homes from the government, and that's how they decorated from the 50 years. So you see all old thing and they can take
stuff from Indonesia. Originally from Tampah, Indonesia. weet je, de tampah and the best. ja. Do you like this kind of fruit? Ja, durian hè. Enak ya. Karena om kita nggak bisa makan. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekeluarga Om tidak ada yang bisa. Katanya stinky. Ja, makan. The nose, oh, I like that. Whether you like it or hate it. Ja. Ik ben er gek op. Iya. You understand that? Ja. Ik ben er gek op. Ja, oh, I like that. Ja, durian en de klapper. That is all to show the people here how the fruit and the klapper. Because some people never seen a durian, never seen a klapper. Never see the klapper here? Yes, they have people here that never. What is that? Is it a klapper? I don't know the klapper. Hello, come in please. Ja, kom maar binnen. Ja. So that's and that's the living room. Also from the year 50 years, how the Dutch people and the Indos live in Holland. So they have to. Don't think we are in Holland. We behave as like Dutch people. Yeah. And so that's become they are ready to be accept. Oh yeah. And also still feeling like home. Yeah. No, after that, but they are very, very homesick because the sun is not there and It's nggak ada rambutan, nggak ada mangga. It happens also. Nggak ada ananas, nggak ada Tapi sekarang ananas sudah banyak. Ya apa ananas di sana much lekker. Much lekker. Iya. Di sini agak mahal dan mahal and you taste it's not ready from the tree. Iya. It's too young, too young. Dan juga ini apa? Kita already 1 month here, but we rarely see the papaya. Yeah, but it's not like nice. The papaya. You don't like it? I like it. Oh. Papaya jam. They make in Indonesia. They make jam. You know jam? Oh, jam? Yeah. For brood? Brood, yeah. Oh. Do you know that? Yeah. I eat it in Medan. Ananas jam juga enak. Ananas, ya, saya bikin di sini di Nederland. Saya buy the ananas, and I make ananas jam. Oh. Lekker. Yeah. I call it Netherlands with tropical color. Tropical. Yes, yeah. Indonesia tapi Eropa. Yeah. And they have a lot of stuff, the kipas, the tampah, and the wajan, and the rantang, all the rantang. Oh, ini ada rantang. Ja, de rantang, ja. Rantang, wajan. Ja, Ini kipas sate ya? Kipas sate. En op zo'n ding, weet je, zo'n klein sate for a little. Oh iya, kita kemarin bawa oleh-oleh buat Om. We brought a gift. The traditional one. Dan Om nice. sangat suka sekali. Oh, oke. Ya. Kalau ini apa? Ini geyser. Itu untuk air panas. Bikin air panas. Heater. Water heater. Ja. And there was vroeger with gas. Weet je, your gas, they have here a flame. You have to put it, but it's very dangerous when the flame is done. Then come gas, free koolmonoxide. You know koolmonoxide, and it's very you don't smell dangerous, it, but poisonous. Very dodelijk, very deadly. It was in the year 50, 50 they also in the kitchen. There's smoke? What? It's like sambal, this is to lock you to the inside. But, I smell something Indonesian. Nice. This is sambal, but not. You have a lot of sambal. Yeah, we have a lot. Even we brought a lot for our uncle and auntie. Sambal sachet in sachet. Yeah. A lot of. Sambal terasi. Yeah, sambal terasi. Sambal terasi, sambal baja, sambal jahe. Of heb je niet? Sambal jahe enak yo. Sambal mixed with ginger. Yeah.
It's so Oh, enak sekali. How you make it? How you make it? Onion, Huh? knoflook, Yeah. bawang merah, bawang putih, terasi, cabai, cabai rawit, Yeah, cabai yeah. weet ik veel. Little bit gula Jawa erdoor, a little bit citroen, Jeruk limun. jeruk purun. En dan jahe. Oh, Nggak kenal itu, nggak? you fried it first, the jahe, or grill you it. fried it. Okay. Because when you don't fry it, it's not. It doesn't last long. Yeah, yeah. Then you have to eat it Right in away. Yeah, one right week. away. But when you fried it, you can put it away from Yeah. 3 months. Oh. Yeah. Or maybe longer. I don't know. Wah. Ja, enak sekali. But sometimes you can make langkwas erdoor. Yeah. Langkwas? Ja. Langkwas, Huh? jahe Mhm. en lekker. That's the basis, and yes. then you can variate it. Yeah, yeah. Also. Maar is echt lekker. Echt lekker. Echt lekker. Dat is goed. That is Goed zo. Ja. Sorry, what's your name? Siapa nama ibu? Namanya Yvonne. Yvonne. In Nederlands is het pony. Pony. Ja, dit kan ze de V. Iya, Ja, be, ze- iya. Oh, pony. Tante pony. But Tante Vonne. Yvonne. Oké. Yvonne. Or Vonneke. Vonneke. Ja, Oké. Vonneke. Yvonne is het. Ja. Leuk, nice. Berlie. Berlie Della. Dela. Okay. I try to, I write this. Berlie Dela. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Hope we'll meet And again. have a nice holiday in Holland. Yeah. And it's so different. Ja, banyak variëteit. Yeah. hier, ja. Fijne dag also to you. Fijne dag. Fijne Ja, dag. fijne dag. Recognize that, hè? Iya. Ja, de ubi kayu, ubi ramba. En talus, I don't know what they talus. Ya talas. Ja, talus. Ja. We Jahe. steam it. Jahe. Asem. Asem. Ja. Terasi. Terasi, Gula Jawa. gula Jawa. Ja. Serai. Serai ya. Pandan een beetje kriput. Sudah keriput. But actually it's very easy to plant it though. I don't know. In Holland, Maybe because the weather ya. yeah, you have to in the orangerie in the Yeah, yeah, you know, yeah. because but it smells pandan. Iya. Okay. Still. Duduy. Thank you. Panten ini. Kita mendapatkan kebahagiaan karena bertemu dengan Oma Yvonne. Oma Yvonne. Jadi baik banget loh. Kita amazed banget ya. Iya, dia Bilangnya bahasa Indonesia dikit-dikit, ternyata lancar banget bahasa Indonesia. sampai nggak kerasa ngobrolnya lama. Sampai nggak kerasa ngobrol lama. Dan beliau tadi tinggal di Indonesia sampai usia 15 tahun. Asik kan? Berarti kan itu bahasa Indonesianya masih dilatih dong, karena dia Iya. masih sebagus Masih ini. sefasih itu loh. Tadi ada bapaknya juga ya, tapi nggak bisa, udah banyak lupa. Cuma selamat datang, selamat jalan. Selamat datang, selamat jalan. Oke, ini kita udah selesai di Open Louvre Museum. Sekarang sudah jam 5. hampir jam 5. Jam 16.45. Kita total udah 5 jaman di sini. Tempatnya asik banget buat teman-teman yang mampir ke Belanda, khususnya di kota Arnhem. Wajib banget datang ke Open Louvre Museum karena banyak Ini worth to visit banget. yes, karena worth to visit dan juga banyak banget tempat-tempat Yang bisa dilihat. yang bisa dilihat, bisa dipelajari. Juga kita beberapa tempat mengenal budaya Indonesia Dan Belanda khususnya. dan Belanda khususnya. Jangan lupa datang ke Open Louvre Museum Senin sampai Minggu. Jam bukanya jam 10 sampai jam 5 sore. Yes. Dan jangan lupa datangnya pagi-pagi, karena kita datang jam 11 aja merasa masih kurang, ini udah mau tutup. Betul. Jadi semakin pagi semakin oke. Oke, kalau gitu segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke. Hallo. Jij met de laatste ronde spelen, die kunnen begrijpen. Ja, ja, wacht wel. Ja. Hey, zeg maar wat,
pulang. Thank you, Well. Fijne dag.